Ekonomi Syariah Stay Ma'arif Sarolangun angkatan 19 jangan lupa like and subscribe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baiklah, di sini kami dari mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2019, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, dosen pengampu Bapak Sira Al-Aqsa ST ME. Di sini kita juga hadir, yaitu bisa dikatakan tokoh inspiratif bagi kaum mahasiswa pada masa 2002-2004 yang bernama Muhammad Husni Mubarak, sarjana ekonomi Unja, alumni Unja angkatan 2002, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Sekarang beliau di auditor pertama Inspektorat Kabupaten Sarolangun, pemerintahan Kabupaten Sarolangun tentunya, Bang ya. Ya, sekarang sudah hadir di hadapan kita. Sehat selalu, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjelang Ramadan ini. Satu hari menjelang Ramadan. Oh, satu hari menjelang Ramadan. Ya. Diberi kesehatan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk kepada seluruh mahasiswa Stay Ma'arif khususnya dan Bapak dosen Sira Al-Aqsa. Semoga diberkati di bulan Sya'ban lalu sampai umurnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri, dengan berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bang Husni ini juga pernah membuat sejarah. Pada tahun 2002 ke bawah itu, Bang, memang belum pernah mengadakan aksi, yaitu aksi demonstran di kalangan siswa, Bang ya. Jarang-jarang itu siswa, terdiri dari 150 masa, itu dikoordinirkan Bang Husni sekaligus Bang Husni Korlap ya, sekaligus orator ya. Kemudian tahun 2004 pernah aksi unjuk rasa kritik kebijakan pemerintahan pada masa itu, yaitu tahun 2004. Memang kerja pemerintahan itu enggak menentu gitu ya. Terjadi permasalahan yang di PAU itu, Bang. Ya, di PAU. Jadi gini, Bang. Kita ini kan dalam permasalahan yang ada di negara tentu butuh ilmu ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan ini juga adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Indonesia bisa kita katakan itu negara berkembang juga, Bang. Ekonomi pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Luar biasa. Berarti sekarang itu kita membahas itu tentang segmen pasar, Bang. Segmen pasar. Boleh. Yang mempengaruhi daya beli masyarakat Kabupaten Sarolangun. Kita jangan terlalu jauh, kita Sarolangun aja, Bang. Karena Kabupaten Sarolangun ini kita lihat sudah 20 tahun ya. Sudah kurang lebih 21 tahun, Bang. Nah, tahun jadi depan. Di 21 tahun ke atas kami kan sebagai mahasiswa juga butuh ilmu nih, Bang. Jadi kami ketika selesai sarjana bisa kami mengelola pasar yang ada. Apalagi kita menegakkan pasar modal yang ada di Sarolangun itu kan luar biasa, Bang. Luar biasa. Tentunya mahasiswa Stay Ma'arif utamanya ya kan. Apalagi kami mahasiswa yang ada di Ekonomi 2019, sebelumnya kami ucapkan semoga sehat selalu, semoga kita semua sukses. Amin ya rabbal alamin, demi memajukan Kabupaten Sarolangun yang ada. Bisa deh, Bang, Abang jelaskan pengertian segmen pasar itu, Bang? Ya, oke. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Jarang-jarang ada mahasiswa yang mau bahas tentang segmen pasar. Karena segmen pasar itu boleh dikatakan dari dulu ya masyarakat awam juga nggak penting untuk segmentasi pasar. Tapi sebenarnya jantung daripada perusahaan itu ditentukan dari segmentasi pasar tadi. Jadi jantung dari penjualan itu ditentukan dari segmentasi pasar.
percuma punya produk tapi nggak bisa jual, istilah gaulnya begitu. Jadi oke lah, abang langsung bahas tentang, kita coba bahas ya, sama-sama kita bahas tentang segmen pasar. Segmen pasar terdiri dari dua kata, yaitu segmentasi, ya, segmentasi dan pasar. Segmentasi itu boleh saya katakan adalah pembagian kelompok, pembagian atau penentuan sub-sub pembagian daripada kelompok menurut pasarnya. Dan pasar itu sendiri adalah proses transaksi jual beli yang biasa umum kita dengar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jadi bisa kita artikan segmentasi pasar itu adalah pembagian, pengelompokan target pasar, pengelompokan pasar, target pasar yang tadinya luas menjadi heterogen, Jadi dia sudah terpisah-pisah. Namun dia tetap luas, jangkaunya tetap luas. Contoh, kita hidupkan lampu siang, pasti jadinya satu, ya kan? Satu tak lampu, tak nampak, tak terang. Kalau kita hidup lampu malam, terangnya luar biasa kan? Itulah segmentasi pasar sebenarnya. Jadi dia jantung, ketika memang dibutuhkan, jantung daripada penjualan. Ya, segmentasi pasar tadi. Jadi memang penting segmentasi pasar. Penting Bang ya? Penting, sangat penting. Jadi kalau pertemuan jual beli masyarakat tuh Bang, bagaimana Bang kita tuh harus meningkatkan Bang agar minat masyarakat tuh lebih meninggi gitu, agar pasar itu kan lebih makmur. Jadi meningkatkan minat beli ya, minat beli masyarakat ya. Iya. Jadi begini, dengan penentuan segmentasi pasar tadi, ya kita bisa menentukan target masyarakat mana yang mau kita jadikan target pasar kita. Iya Bang. Target marketing, target kan gitu. Di dunia teknologi yang sekarang sebenarnya kalau kita pandai mengolah teknologi, segmentasi pasar itu bisa jadi strategi promosi yang luar biasa. Saya bilang sudah kita bagi kelompok, target dan sasaran untuk penjualan itu hanya dengan sedikit menggunakan ilmu teknologi ya bisa kemana-mana. Karena internet kita sudah bagus, teknologi HP dan segala macam sudah. Dan juga kita sudah berada di revolusi industri 5.0 Ya, Bang ya. betul sekali. Jadi kenapa ini penting? Kita balik lagi cerita. Kenapa ini penting segmentasi pasar? Nah, untuk adik-adik sebelum membuka usaha, tentukanlah target dan segmentasi pasarnya. Wah, itu perlu tuh. Nah, makanya kita bahas hari ini segmentasi pasar kenapa penting. Nah, kita contohnya dulu. Kita punya daerah geografis. Nanti segmentasi pasar itu dia dibagi juga berdasarkan demografi, fisioterapis, sama apa satu lagi ya? Apa itu Bang? Sosial, budaya dan adat kalau nggak salah tuh. Jadi bagi menjadi 3. Jadi kalau demografi itu demografis dia berdasarkan wilayah sudah tuh keadaan struktur suatu daerah juga menentukan segmen pasar. Contohnya begini, kita Sarolangu itu boleh dikatakan yang produksi yang terbesar itu kalau di segi perkebunan ya. Iya Bang. Perkebunan pertanian itu karet dengan sawit ya. Ya, karet dan sawit. Kemudian ada juga minyak. Ya. Oh, minyak bukan kebun. Jadi tapi jangkauan si pemilik kebun dengan pasar itu sangat jauh kan? Iya Bang. Nah, disinilah kita dituntut untuk bisa memasarkan produk, misalnya katakanlah produk pertanian tadi harus sampai ke tangan konsumen. Bagaimana caranya? Kan harus dikelompokkan dulu. Yang daerah sini ya mungkin kita ada subbagiannya di sini. Yang di daerah sana kita punya subbagiannya di sana juga gitu. Jadi tidak menyulitkan kita untuk memasarkan produk
Dan produk ini akan dikenal di mana-mana. Karena dari sini kita punya, dan kita punya. Jadi memang penting segmen pasar. Oke, segmen pasar. Bang bilang. Kenapa dia bisa meningkatkan daya beli? Kita sebagai penjual itu memang wajib harus mengetahui kebutuhan konsumen. Iya, Pak. Wajib. Jadi semakin kita mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, semakin memudahkan kita untuk melakukan proses transaksi jual beli. Oh, iya. Nah, inilah pentingnya segmentasi pasar tadi. Sebelum kita berjualan, misalnya adik-adik ingin jualan kuliner gitu kan, segmentasi pasar ini perlu disurvei dulu. Mulai dari survei dulu, kita survei apa sih maunya masyarakat. Itu bisa door to door, Oh, jelas itu, Bang. bisa rumah ke rumah. Jadi kita tahu nih selera masyarakat Sawangun pada umumnya yang dominan Iya. keluar itu apa. Tapi harus dikemas dalam bentuk yang menarik, jangan terlalu vulgar. Itu waktu kita survei jangan terlalu vulgar. Misalnya gini, masyarakat Sawangun suka makanan yang berkuah atau yang kental. Kan banyak tuh. Nah, ada soto, berkuah, ada sop, ya kan? Bakso. Bakso. Banyak, Bang, banyak. Terus yang Ada kuahnya bubur. kental ya. Nah, jadi yang abang pikir yang begitu gitu. Jadi disumpih, kita mengetahui itu yang paling dominan keluar itu apa? Oh, makanan yang berkuah. Jadi kita sudah tahu dari survei yang kita lakukan tadi, kita sudah tahu, oh, minat masyarakat ternyata lebih cenderung ke yang berkuah. Wah, iya. Oke. Oke. Sudah. Contohnya apa Ya, contohnya. Contohnya kita melakukan segmen pasar ya. Ya, segmen pasar. Nah, jadi pengertian segmen pasar yaitu tadi pengelompokan pasar menjadi beberapa kelompok jenis pembeli. Itu kurang lebih artinya segmentasi pasar. Pengelompokan pasar. Oke, Bang, itu tadi kawan-kawan itu pengertian segmen pasar, Bang, ya, segmentasi pasar. Berarti sebelum kita menuju ke manfaat atau tujuan, cara, tentu kita harus mengerti itu pengertian segmen pasar, segmentasi pasar, supaya nggak blunder, Bang, ya, untuk langkah selanjutnya gitu. Langkah selanjutnya betul. Jadi yang kedua ini, Bang, ada ini, Bang, manfaat segmen pasar itu kira-kira apa itu, Bang? Penasaran juga nih gua, Bang. Manfaat. Oke. Iya. Jadi sedikit abang ulas lah. Kenapa segmen pasar itu sangat penting? Manfaatnya tadi dia meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan penjual mengetahui selera konsumen dan melakukan segmentasi pasar, itu sangat memudahkan dia untuk memasarkan produk dan memudahkan pembeli untuk datang dan bertransaksi di toko atau perusahaan yang kita bangun. Iya, Bang. Dia sudah tahu. Jadi, Bang, gini, Bang, kita kan sudah berada kemarin kita 4.0 dah, 4.0 artinya ya. Sekarang kita sudah berada di revolusi industri 5.0, Bang, yang mana seluruh perindustrian yang ada di Indonesia, bahkan di Sawangun juga itu menggunakan teknologi semua itu, Bang. Bagaimana, Bang, kita tuh harus meningkatkan SDM agar mereka itu paham akan IT. Kebanyakan kita itu sudah tertinggal, Bang, apalagi Sawangun bisa saya katakan orang sudah 5.0, kita 0,5 sekarang itu, Bang. Jadi banyak yang mempengaruhi hal untuk SDM ya. Ya, karena ini bermanfaat kan untuk segmentasi pasar. Banyak yang mempengaruhi. Sebenarnya kita masyarakat Sawangun itu, kalau abang bilang kita sudah mulai berkembang ke arah yang maju. Ya. Sudah ke arah yang maju. Karena kita nggak, jujur abang bilang, kita mungkin bisa lah disamakan dengan kabupaten-kabupaten lain, atau kita lebih kurang lah, saya katakan begitu. Mulai dari segi makanan kita sudah bisa sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Segi makanan, abang bilang kuliner ya, dari contoh gulai terjun, gulai tempoyak, Pak, ya. Tidak, kita berbicara ini pasarnya pasarnya, kuliner. siap. Pasarnya kuliner. Jadi kita sudah kurang lebih sama lah dengan kabupaten yang lain. Misalnya contohnya yang mungkin makanan Eropa, kita di Sawangun juga.
Ya kan, Itu kita punya pasar. pizza. Oh ya punya Kita pizza. punya pizza, makanan Eropa kan. Iya iya iya. Jadi sebenarnya kita masyarakat Kabupaten Serlang ini sudah maju. Sudah benar-benar maju ya. Maju. Saya yakin udah maju, udah mulai maju. Sempat ada beberapa program juga mahasiswa yang abang ikut dukung juga. Salah satunya dari PMII waktu itu yang mendirikan Happy Food. Oh, Pertama Happy kali. Food. Iya iya iya. Pertama kali itu di Serlang. Oh ya Happy Food. Ingat saya itu, Bang. Kalau Happy Food dia, abang yakin dia menggunakan segmentasi pasar. Karena dia tahu menjangkau dan dia bisa membatasi area jual beli dia. Happy Food itu berarti just tip atau gimana? Just tip. Oh, just tip. Dia just tip makanan, dia partner dengan pemilik-pemilik usaha kuliner. Oh iya iya. Untuk bisa dipasarkan di Kabupaten Serlang. Ya alhamdulillah zaman itu memang 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah tahun 2019 Ya, itu. 2019. Cuman ya itu tadi balik-balik kendala tuh cuman dua sebenarnya. Kalau untuk mendirikan suatu usaha kendala cuma 2. 1 SDM, 2 finansial. Wah iya. Jadi Catatan ini. catatannya untuk adik-adik kalau mau maju, abang cuma bilang hapus tuh 2 dari mana. Apa itu, Bang? Yang 2 tadi. Yang 2 tadi ya. SDM, kurangnya kemampuan SDM, kurangnya finansial tuh kalau bisa dihapus dari isi kepala. Itu tidak pernah kenal dengan 2 kata-kata itu. Jadi yang harus dibangun itu apa, Bang? Itu kan dihapus nih. Oke, jadi gini. Kalau kita mau maju, berpikirnya juga harus maju. Kalau kita masih diganjal dengan 2 tadi, kita tidak akan maju-maju. Oh, kita nggak akan maju-maju ya, Nggak Bang? akan maju-maju. Iya iya iya. Baru mulai buka usaha, terganjal modal. Ya terganjal di modal ya. Baru mau buka usaha, udah nggak pede. Aku bisa nggak ya? Artinya SDM-nya dia nggak percaya sama SDM-nya. Oh, berarti kita itu kalau dalam ilmu ekonomi manajerial itu yang pertama itu ide, Bang. Ya. Baru kita berbicara modal. Jadi baru kita berbicara mitra. makanya Bang bilang tadi, jangan sampai SDM sama finansial itu menghalangi kita untuk bisa maju. Iya iya iya. Hal yang siap. besar itu dimulai dari yang kecil. Siap, Bang. Ini abang kasih tahu solusinya. Kenapa abang bilang itu sepele? Harus dibuang dari isi kepala. SDM. Kalau kita nggak bisa, tunjuk orang yang bisa. Iya iya iya. Paham nggak? Paham, Yang abang paham. bilang. Kita nggak mampu nih. Kita mau usaha kuliner, mau Iya, iya. masak. Kita nggak punya kemampuan masak. Ajak orang yang bisa masak. Iya iya, Bang. Selesai. Ya, finansial. Kenapa abang bilang nggak usah dipikirkan finansial? Jangan pikirkan yang besar, yang kecil aja dulu. Dengan semampunya kita finansial, tunjukkan kalau kita bisa. Kita punya modal 300.000 atau kita punya modal 100.000, ini apa yang bisa aku kerjakan? Itu dulu. Kalau anak ekonomi itu biasanya otaknya lancar. Masalah duit. Benar. Dinamis otaknya. Iya, nggak bohong Bang. Masalahnya begini, dia selalu berpikir menggunakan uang yang kecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang Wah, sebesar-besarnya. berarti sistem kapitalis itu tetap ada di mahasiswa ekonomi itu. Pasti. Oke, Bang, sekarang kita itu beranjak kepada tujuan, Bang. Tujuan Tujuan segmen ya. pasar itu apa sih, Bang? Jelas tadi manfaat segmen pasar itu tentu sangat bermanfaat Ya. itu kawan-kawan. Jadi kalau tujuannya begini, itu yang pertama ya. Kalau dari segi penjualannya perusahaan, Ya, dia memudahkan untuk menjaring pembeli. mencari pembeli. Ya, terus memudahkan dia untuk menjalankan strategi promosi. Wah, ya siap. Ya kan? Yang ketiga, itu memudahkan dia menentukan marketing map. Oh, marketing main. Jadi map artinya dia sudah memetakan pusat pasaran yang bakal dia kelola. Kalau dia sudah melakukan segmentasi pasar tadi, nggak mungkin. Contohnya begini, nggak mungkin dia jualan. Misalnya ya abang bilang nih, kita kan kebun karet sawit banyak nih. Nggak mungkin yang kita jual tuh alat pancing, Iya. nyambung kan. Nah itu. Jadi dia tahu nih pasarnya misal sawit sama karet. Jadi yang harus disiapkan apa? Pupuk, obat-obatan. Pasarnya itu, kan itu pasarnya tuh.
Nah, dia tentukan lokasi, di mana lokasi yang tepat agar bisa menjangkau seluruh map marketingnya tadi. Oh iya iya. Nah, makanya Bang bilang tadi satu setan tadi dia nggak pakai Segmen segmen pasar. pasar karena dia salah satu poinnya dia nggak menentukan tempat dan lokasi dia gitu. Juga Dia ya. hanya mengandalkan promosi. Iya. Karena tempat usaha itu jujur Abang bilang itu sangat menentukan juga. Kalau kita berjualan di pinggir jalan, tentu promosi kita double dong. Selain dari melalui media sosial, langsung tatap muka pun bisa kan. Tapi kalau kita punya lokasi yang mungkin jauh yang nggak bisa dijangkau, hanya bisa motor mungkin katakan begitu, mobil pun mau parkir susah, itu juga akan menghalangi orang untuk bisa datang. Jadi artinya kita Memang tadi kita sudah berbicara manfaat segmen pasar, kemudian tujuan segmen pasar jelas itu bermanfaat, tujuannya juga jelas, orientasinya juga jelas. Nah terakhir ini Bang, cara menentukan segmen pasar itu gimana Bang? Kalau Jadi, sudah taman Abang? segmentasi pasar itu kan memang ya strategi berbisnis ya. Ya strategi Teknik mengandalkan teknologi juga memiliki. Jadi ada prosedur pelaksanaan segmentasi pasar. Dia dibagi tiga kan. Dibagi tiga ya. Pertama itu apa? Pertama survei, analisis, dan Analisis. terakhir ada profit stake. Oh profiling stick. Bisa itu jelaskan Bang? Nah, Bisa dijelaskan Bang? jadi survei stake itu ya kita pertama kali mengeksplor ingin mengetahui bagaimana sih konsumen yang kita bagi ke dalam segmen pasar ini nanti bisa informasi yang bakal kita sampaikan bisa sampai. Terus kita juga mengetahui keinginan daripada si konsumen. Ya. Nah, itu tujuan survei pertama kali, mengetahui data awal sebelum kita menentukan segmen pasar, yaitu adalah survei. Oh survei Bang ya. Jadi melalui survei apa keinginan konsumen, produk kita ini bisa nggak menjangkau seluruh konsumen, bisa nggak dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok heterogen yang nantinya tetap luas. Nah, terus yang kedua analisis. Jadi dari data awal tadi kita analisa prosedur pasarnya, terus mengidentifikasi konsumen tadi bisa nggak masuk dengan produk kita, gitu. Bisa nggak si konsumen ini masuk dengan apa yang kita jual. Jadi yang terakhir, ini terakhir yang ketiga nih. Yang terakhir ini penting Nah, seperti ya. ini Bang. Apa itu tadi Bang? Profiling stake. Profiling stick. Oke Bang, bisa dijelasin itu Bang? Karena sangat penting ini Bang. Jadi karena kita sudah survei, Ya. kita sudah analisa, Iya, Bang. datanya sudah terkumpul semua. Dari analisa stake terakhir tadi, ya, kita menentukan produk, melengkapi produk, mengikuti pasar, menetapkan harga, sampai menentukan lokasi dan tempat kita melakukan usaha. Jadi segmentasi pasar kan memang penting jadinya kan, sampai dengan menentukan harga pun sudah kita kelompokkan. Karena memang jujur pasar itu sangat menarik, konsumen itu sangat menarik karena konsumen itu ekonominya nggak pernah sama, berbeda. Jelas beda Bang. Maaf ya, kita nggak berbicara ekonominya mereka, tapi kan ada klasternya, kelas sedang sama high class. Kelas itu yang paling tinggi Bang ya. Jadi dari 3 cara melakukan segmentasi pasar tadi, kita dapat menentukan pasar mana yang bakal kita kejar duluan. Wah, iya. Yang menengah kah, tingkat bawah kah, atau kita menyediakan ketiga-tiganya. Jadi misal kita punya satu produk, misalnya produk alat rumah tangga misalnya, ya kan, mulai dari harga yang rendah, ya maaf, bukan bilang ekonominya, Iya Bang. ekonominya rendah, menengah ke bawah. Terus kita punya produk yang sedang premium untuk yang ekonomi premium. Terus ada yang high class, dari sedang ke tinggi. Ya tentunya kalau high class kan
biasanya sih barangnya yang ready, atau kita bisa menyediakan itu semua. Mungkin abang mikir itu cara menetapkan cukup 3. Oke, terima kasih. Ini ada pengetahuan banyak ini dari Bang Husni Mubarok selaku sarjana ekonomi pembangunan dari Universitas Jambi angkatan 2004 ya? 2002. Oh, angkatan 2002. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, kalau saya ekonomi dan bisnis Islam Pak, sama teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya juga tidak berdua sama Bang Husni atau Bapak Husni, ada juga teman-teman kita itu di belakang kamera, ada Khairul Rijal, ada Devi Fitriani, ada Vikoria, kemudian Ria Rahmani. Berarti segmentasi pasar ini Bang pembagian dari kelompok, pasar dan tempat pertemuan jual beli masyarakat ya. Kemudian ada juga manfaat itu kan bermanfaat. Tujuan segmen pasar itu cara menentukan segmen pasar itu ada 3 hal ya. Yang pertama tadi ada survei, kedua analisis, yang ketiga profiling stick. Jadi profiling stick itu dia sudah mengemas ya. Dari data awal, mulai dari analisa sampai ke mulai dari survei sampai ke analisa itu. Itu kita sudah mengemas produk mana yang bakal cocok kita pasarkan. Ini catatan penting bagi mahasiswa karena yang megang estafet negeri ini kami kan Bang. Mungkin abang sudah 10 tahun, 50 tahun, 5 tahun yang akan datang, abang sudah habis masanya. Masa kita lagi Bang. Gimana kita membangunkan segmentasi pasar ini sebaik-baik mungkin Bang. Jadi ya motivasilah untuk jadi mahasiswa. Apa itu Bang? Bisa Bang kasih kata-kata gitu. Jadi ya itu tadi Bang kalau bagi cerita tentang motivasi dari untuk adik-adik, motivasi dari adik. Kalau mau maju cukup hilangkan 2, 1 finansial yang 2 STM. Ya mudah-mudahan kalau bisa mengalahkan 2 poin penting tadi, insya Allah adik-adik bisa jadi orang yang sukses. Amin, amin kawan-kawan. Baik, itu saja saya. Saya belum memperkenalkan diri nih Pak. Saya Rio Rafikawata selaku moderator atau sekaligus apa itu bahasanya pembawa acara ya, host, bisa dikatakan host. Bahasa gaulnya itu host. Kalau bahasa biasa kita di kampus itu moderator kawan-kawan. Ya, saya selaku host atau moderator Rio Rafikawata bin Arafik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Husni Mubarok, semoga sehat selalu, dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Amin. Semoga nanti cepat-cepat S2-nya Pak ya. Siap. Kita tunggu di kampus kita menjadi dosen Pak. Siap. Ya. Mahasiswa STEM Arif nunggu nih. Ini insya Allah bakal jadi dosen ini di Kabupaten Sorlangun, entah itu STEM Arif Sorlangun, entah STEM Darul Ulum Sorlangun. Tentunya di ekonomi Bang ya. Wah, kita bisa bertemu di ekonomi. Baik, itu saja. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup ekonomi Indonesia.